Suara napas itu terdengar berat dan tidak beraturan. Bukan karena kelelahan biasa, tapi karena ketakutan yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Cahaya headlamp bergoyang liar, menyapu batang pohon yang berdiri rapat seperti tembok. Malam itu gelap, terlalu gelap untuk ukuran gunung yang seharusnya masih bisa ditembus cahaya bulan. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin, hanya suara langkah kaki yang terburu-buru dan napas yang semakin pendek. Raka berhenti mendadak. Cahaya lampunya ikut berhenti di satu titik. Tanah di depannya basah, padahal sejak awal jalur ini kering. Ia menelan ludah, lalu menoleh ke belakang. Dimas berdiri 2 meter darinya. Wajahnya pucat, keringat mengalir dari pelipis. Arif sedikit lebih jauh, membungkuk sambil memegang lutut, mencoba mengatur napas. Bayu tidak terlihat. Raka memanggil nama Bayu dengan suara tertahan. Tidak ada jawaban. Ia memanggil lagi, kali ini lebih keras. Suaranya memantul di antara pepohonan dan hilang begitu saja. Tidak ada langkah mendekat, tidak ada suara balasan. Hanya keheningan yang terasa menekan telinga. Dimas berbisik, suaranya gemetar. Kita harus turun sekarang. Kalimat itu terdengar seperti permintaan maaf. Raka tidak langsung menjawab. Ia masih menatap jalur gelap di depan. Jalur yang beberapa menit lalu mereka lewati bersama Bayu. Jalur yang sekarang terasa asing, seperti bukan bagian dari gunung yang sama. Beberapa jam sebelumnya, suasana sama sekali berbeda. Malam itu dimulai dengan tawa dan obrolan ringan. 4 orang itu duduk di warung kecil di kaki gunung. Lampu bohlam kuning menggantung rendah, menerangi meja kayu yang sudah penuh goresan. Raka membuka peta lipat, menunjuk jalur pendakian yang sudah ia hafal di luar kepala. Ia yang paling sering naik gunung. Dimas ikut mengangguk, meski lebih banyak mendengarkan. Arif sibuk mengikat ulang tali sepatu. Bayu hanya diam, sesekali melihat ke arah hutan di belakang warung. Pemilik warung, seorang pria tua dengan rambut memutih, memperhatikan mereka sejak tadi. Tatapannya tidak lepas dari tas carrier dan sepatu gunung. Saat Raka berdiri untuk membayar, pria tua itu akhirnya bicara. Suaranya pelan, tapi jelas. Mau naik sekarang? Raka mengangguk sambil tersenyum. Iya, Pak. Bentar lagi juga berangkat. Pria tua itu tidak ikut tersenyum. Malam ini malam 1 suro. Lebih baik besok pagi. Dimas tertawa kecil, mengira itu hanya basa-basi orang tua. Arif saling pandang dengan Raka. Bayu menunduk, mengaduk kopi yang sudah dingin. Raka menjawab dengan santai. Kami cuma sampai pos 1. Pak, niatnya juga cuma camping sebentar. Pria tua itu menggeleng pelan. Bukan soal sampai mana, soal waktunya. Gunung ini tidak suka didatangi malam ini. Kalimat itu membuat suasana meja sedikit berubah. Tidak ada yang menimpali. Raka kembali tersenyum. Kali ini lebih sopan. Iya, Pak, kami hati-hati. Saat mereka melangkah pergi, pria tua itu berkata lagi, kalau dengar ada yang manggil, jangan ditoleh. Kalimat itu terus terngiang di kepala Arif saat mereka mulai berjalan memasuki jalur pendakian. Jalur itu sempit, hanya cukup dilewati 1 orang. Tanahnya padat, dipenuhi daun kering, udara dingin, tapi tidak menusuk. Headlamp menyala, memotong gelap di depan mereka. Langkah kaki terdengar jelas, terlalu jelas. Di awal pendakian, mereka masih bercanda. Dimas mengeluh soal beban tas. Raka menjelaskan perkiraan waktu tempuh. Arif mengomentari jalur yang lebih sepi dari biasanya. Bayu berjalan paling belakang, jarang bicara. Sekitar 30 menit berjalan, suasana mulai berubah. Hutan terasa lebih rapat. Cahaya headlamp tidak bisa menembus terlalu jauh. Raka merasa ada yang aneh dengan suara di sekitar. Tidak ada binatang malam. Biasanya, setidaknya ada suara jangkrik atau dedaunan bergerak. Malam ini terlalu sunyi. Mereka berhenti sebentar untuk minum. Saat itulah Dimas menyadari jam tangannya berhenti. Ia menepuk-nepuk jam itu, mengira baterainya habis. Arif melihat jamnya sendiri, masih berjalan.
Tapi waktunya berbeda hampir 20 menit dari jam Dimas. Raka mengeluarkan ponsel. Tidak ada sinyal. Jam digital di layar ponsel menyala, lalu mati sendiri. Raka mencoba bersikap tenang. Paling cuma error. Kita lanjut aja. Mereka melanjutkan perjalanan. Jalur sedikit menanjak. Beberapa akar pohon melintang, membuat mereka harus ekstra hati-hati. Bayu tersandung sekali, hampir jatuh. Saat Raka menoleh untuk memastikan Bayu baik-baik saja, ia melihat wajah Bayu kosong, seperti sedang mendengarkan sesuatu. "Lu kenapa?" tanya Raka. Bayu menggeleng pelan. "Nggak apa-apa." Beberapa menit kemudian, mereka mendengar suara langkah kaki lain. Bukan dari depan, bukan dari belakang. Seperti dari samping jalur, sejajar dengan mereka. Langkah itu pelan, teratur, mengikuti ritme langkah mereka. Raka berhenti. Langkah itu ikut berhenti. Dimas menelan ludah. Arif mematikan headlamp sebentar, lalu menyalakannya lagi. Tidak ada siapa-siapa di sekitar. Hanya batang pohon dan semak. Mereka melanjutkan lagi. Langkah itu kembali terdengar. Tidak ada yang berani bicara. Mereka mempercepat langkah. Jalur terasa lebih panjang dari seharusnya. Raka yakin mereka sudah seharusnya sampai di titik tertentu, tapi tanda yang ia ingat tidak kunjung muncul. Beberapa menit kemudian, mereka melihat kain putih terikat di salah satu batang pohon. Raka ingat kain itu. Ia yakin mereka melewatinya tadi. Dimas berhenti. "Kita muter." Arif menggeleng. "Nggak mungkin. Kita lurus terus." Raka mencoba berpikir logis. Mungkin ada dua pohon yang mirip. Tapi saat mereka berjalan lagi, 5 menit kemudian, kain putih itu muncul lagi. Di batang pohon yang sama, di posisi yang sama. Bayu mulai tertawa kecil. Tawanya pelan, tidak jelas. Raka menoleh. "Lu kenapa lagi?" Bayu berhenti tertawa. Suaranya berubah. "Mereka tahu kita di sini." Kalimat itu membuat Dimas merinding. "Siapa?" Bayu tidak menjawab. Ia berjalan lebih cepat, mendahului Raka. Langkahnya ringan, hampir tanpa suara. Raka memperhatikan kaki Bayu. Benar saja, langkah Bayu tidak menimbulkan bunyi daun kering. Raka memanggilnya, tapi Bayu tidak menoleh. Ia terus berjalan sampai akhirnya menghilang di tikungan jalur. Raka berlari kecil menyusul. Saat sampai di tikungan itu, Bayu sudah tidak ada. Tidak ada suara, tidak ada tanda terpeleset, tidak ada teriakan. Hanya jalur kosong yang gelap dan sunyi. Raka memanggil nama Bayu berulang kali. Dimas dan Arif menyusul dari belakang. Mereka bertiga berdiri di situ, menatap jalur yang sama. Perasaan tidak enak semakin kuat. Sesuatu terasa salah sejak mereka melangkah masuk malam ini. Dari arah hutan, terdengar suara pelan. Suara itu mirip Bayu, memanggil nama Raka. Raka refleks hendak menoleh ke arah suara itu. Dan saat itulah, ingatan tentang ucapan pria tua di warung tadi muncul dengan jelas. "Jangan ditoleh." Raka menahan tubuhnya. Keringat dingin mengalir di punggung. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Dimas memegang lengan Raka dengan erat. "Jangan lihat, jangan jawab." Suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih dari satu. Mengelilingi mereka perlahan. Malam itu belum mencapai puncaknya. Tapi sejak langkah pertama mereka di malam 1 Suro, keputusan itu sudah mulai menagih harga.